Apakah orang Kristen boleh menikah lagi? Baik, sebelum menjawab pertanyaan ini, maka saya akan bahas dulu apa itu pernikahan menurut Kristen. Dan saudara harus mengerti ini. Pernikahan Kristen adalah suci, karena Tuhan menjadi pihak ketiga yang menjadi saksi di dalam penyatuan pernikahan. Jadi pernikahan Kristen merupakan hubungan perjanjian yang melibatkan Tuhan. Dua orang dapat bersatu menjadi satu daging secara fisik, tetapi hanya Tuhan yang menyatukan mereka secara jiwa. Katakan amin. Dalam perjanjian lama, pernikahan merupakan sesuatu yang sangat sakral, sehingga saat seseorang laki-laki dan perempuan memutuskan untuk menjadi suami istri, namun diketahui bahwa sang istri sebelum menikah telah berhubungan dengan laki-laki lain, maka ia akan dirajam sampai mati. So, kesucian dalam pernikahan adalah hal utama dan tidak bisa ditawar lagi. Karena melalui keluarga baru ini, Tuhan mencurahkan berkat-Nya. Amin. Pernikahan Kristen adalah pernikahan yang suci dan diberkati oleh Tuhan sendiri. Amin. Nah, pertanyaan sekarang, apakah orang Kristen boleh menikah lagi? Jawabannya simpel. Syarat dan ketentuan berlaku. Catat baik-baik. Cek dulu, apakah seseorang memenuhi persyaratan untuk menikah kembali setelah mereka menjadi janda atau duda. Nah, sudah lihat, jika seseorang cerai karena pasangannya masih hidup, jelas tidak boleh menikah lagi. Jika cerai karena pasangan meninggal atau mati, maka itu boleh. Alkitab tidak melarang pernikahan kembali setelah pasangan mati. Tetapi dalam kasus khusus, Alkitab malah mendukungnya. 1 Korintus 7 ayat 8 dan 9. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda, aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Nah, kebudayaan Yahudi di dalam masa Alkitab juga mendukung hal ini dengan alasan yang berbeda. Dalam sebagian besar kasus, Alkitab membahas kondisi janda dibandingkan duda. Akan tetapi, di dalam konteks ayat-ayat Alkitab, tidak ditemui ulasan bahwa standar tersebut membedakan pria atau wanita secara khusus. Nah, saudara, pembahasan janda mungkin lebih sering terjadi karena 3 alasan ini. Yang pertama, karena para pria biasanya kerja di luar rumah dan terkadang melakukan pekerjaan yang membahayakan. Pria pada masa Alkitab mempunyai umur yang lebih pendek dibandingkan istrinya. Jadi janda lebih sering dijumpai daripada duda. Alasan yang kedua, membahas kebiasaan bahwa janda seringkali tidak mampu menghidupi diri atau anak mereka pada zaman Alkitab. Seperti yang tertulis di 2 Raja-Raja. Pernikahan kembali adalah satu-satunya cara di mana seorang janda dapat dilindungi dan menyanggupi kebutuhan pribadi maupun anaknya. Nah, pada waktu Kristus menetapkan gereja, maka gerejalah yang bertanggung jawab atas perawatan para janda-janda jika menyanggupi kondisi tertentu. Nah, yang ketiga adalah penerusan garis keturunan. Suami dan marga, keluarga yang merupakan perhatian khusus di dalam kebudayaan Yahudi. Sebagai akibat jika seorang suami meninggal tanpa meninggalkan keturunan, maka saudara kandung laki-lakinya didukung untuk menikahi janda itu demi memberinya keturunan. Ada pula pria lain di dalam keluarga yang dapat melakukan hal itu. Tetapi ada urutan yang harus diperhatikan dalam mengemban atau melewatkan tanggung jawab itu. Lihat apa yang terjadi sama Ruth. Nah, di antara imam pun yang harus mengikuti standar yang lebih tinggi. Pernikahan setelah kematian pasangan juga diperbolehkan. Dalam kasus imam adalah pengertiannya bahwa mereka hanya diperbolehkan menikahi janda dari imam yang lain. Jadi, berdasarkan semua instruksi yang pada Alkitab, maka boleh saya simpulkan bahwa pernikahan setelah kematian pasangan memang diperbolehkan oleh Allah. Roma 7 ayat kedua dan ketiga. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum. Sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Nah, meskipun dengan jumlah perceraian yang diperkirakan sampai 50% dari semua pernikahan yang ada, sebagian besar sumpah pernikahan masih mengandung ungkapan sampai kematian memisahkan kita. Ungkapan ini mungkin tidak secara khusus diangkat di dalam Alkitab. Akan tetapi prinsipnya memang Alkitabiah. Jadi pernikahan itu sampai maut memisahkan. Nah, ketika seorang pria dan wanita menikah, Allah mempersatukan mereka dalam satu daging.
Satu-satunya yang dapat memutuskan kesatuan pernikahan itu dari sudut pandang Allah adalah kematian. Jika pasangan seseorang meninggal, maka janda atau duda orang tersebut bebas untuk menikah kembali. Jadi, pernikahan setelah kematian pasangan adalah hal yang diperbolehkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.